Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita datang lagi kembali dalam renungan harian buku renungan PMK Katarus edisi Jumat 3 Juli tahun 2026. Firman Tuhan di hari ini dari Injil Matius pasal 4 ayat 19 dengan judul renungan Penjala Jiwa Setia. Nas firman Tuhan di hari ini, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Seorang pengrajin tidak langsung menghasilkan karya yang indah dari sepotong kayu yang masih kasar. Kayu itu harus dipotong, dibentuk, dihaluskan, dan diproses dengan sabar hingga menjadi sesuatu yang berguna. Selama proses itu, kayu tidak selalu mengalami hal yang nyaman, tetapi setiap tahap memiliki tujuan untuk menghasilkan karya terbaik. Demikian pula kehidupan orang percaya. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk mengikut Dia, Tuhan tidak hanya mengundang untuk menjadi pengikut, tetapi juga membentuk karakter, iman, dan kehidupan agar menjadi alat yang dipakainya. Mengikut Kristus berarti bersedia menjalani proses pembentukan supaya hidup kita dapat membawa orang lain semakin mengenal Tuhan. Injil Matius pasal 4 ayat 19 berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalimat ini diucapkan Yesus kepada Simon Petrus dan Andreas yang sedang bekerja sebagai nelayan. Menariknya, Yesus tidak hanya berkata, "Ikutlah aku," tetapi juga memberikan tujuan dari panggilan itu, yaitu, "Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Ini menunjukkan bahwa mengikut Kristus selalu disertai proses perubahan. Para murid dipanggil bukan karena mereka sudah sempurna, melainkan agar Tuhan membentuk mereka menjadi pribadi yang siap melayani dan membawa banyak orang kepada keselamatan. Kata "aku akan menjadikan" menegaskan bahwa pembentukan itu adalah pekerjaan Tuhan. Tugas murid adalah taat dan tetap mengikutinya. Tuhan memakai pengalaman hidup, firman-Nya, serta berbagai proses kehidupan untuk membentuk hati yang semakin serupa dengan Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, Yesus berkata bahwa Dialah yang memilih dan menetapkan kita supaya pergi dan menghasilkan buah. Artinya, setiap orang percaya memiliki tujuan ilahi, yaitu menghasilkan buah yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Selain itu, 2 Korintus pasal 5 ayat 20 menyebut orang percaya sebagai utusan Kristus yang dipakai Allah untuk menyampaikan berita pendamaian kepada dunia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengikut Kristus memiliki tanggung jawab menjadi saksi melalui perkataan maupun kehidupan sehari-hari. Amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 juga menegaskan panggilan untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka, dan mengajarkan firman Tuhan. Semua itu dimulai dari kesediaan untuk terlebih dahulu dibentuk oleh Kristus. Orang yang mengikut Yesus tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi rela dipakai Tuhan menjadi saluran kasih, pengharapan, dan keselamatan bagi sesama. Semakin dekat seseorang dengan Kristus, semakin ia memiliki hati yang peduli terhadap jiwa-jiwa yang belum mengenalnya. Inilah bukti bahwa proses pembentukan Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Kita perlu memiliki kerelaan untuk terus dibentuk oleh Tuhan melalui firman, doa, dan ketaatan kepadanya. Jangan menolak proses ketika Tuhan memakai berbagai pengalaman untuk membangun karakter kita. Ketika kita setia mengikut Dia, Tuhan akan terus membentuk kita menjadi alat yang dipakainya untuk membawa banyak orang semakin dekat kepadanya. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya,
tetapi juga untuk membawa orang lain kepadanya. Demikian renungan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.